Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marich. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang masih kembali ke masa lalu, karena menurut saya kayak cerita-cerita masa lalu tuh kayak selalu menarik ya untuk diperbincangkan, apalagi ini masuknya kategori konspirasi tapi juga misteri, tapi berita juga, jadi macam-macam. Jadi ini tuh yang ingin saya ceritain itu tentang kematian-kematian artis Hollywood yang dikabarkan tuh kayak misterius. Maksudnya misterius ini tuh jadi bahkan setelah kematian dan setelah penyelidikan pun, jadi nggak ada kata final penyebab kematian mereka itu apa. Jadi kalau misalnya ada yang dibunuh, itu nggak jelas siapa yang bunuh. Terus kalau misalnya ada yang matinya katanya bunuh diri, tetap aja gitu beberapa tahun kemudian tuh tim forensiknya kembali muncul, terus yang kayaknya sih gitu, masih yang bersifat kayaknya, cuman nggak bisa diusut juga, apalagi kalau misalnya kasusnya udah berselang 20-30 tahun, untuk dibuka lagi berkasnya juga mungkin tidak memungkinkan, jadi kayak udah ditinggalkan begitu aja. Dan sampai sekarang pun gitu meninggalkan tanda tanya, terutama untuk fans dan keluarga ya pastinya gitu, kayak tanda tanya sebenarnya dia meninggalnya kenapa, penyebabnya apa gitu, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya dibunuh motifnya apa, gitu-gitu deh. Yang pertama itu ada Biggie Smalls. Biggie Smalls ini kayak yang kita tahu, beliau adalah rapper kondang, rapper ternama Amerika Serikat yang memang ngehits banget di tahun 90-an gitu kan. Udah terkenal banget dan kaya raya, malah dia tuh masuk ke jajaran rapper gitu, terhits lah gitu ya pada zamannya gitu. Dia tuh masuk deretan nomor 1 lah, rapper nomor 1 waktu itu. Jadi banyak banget singlenya yang meledak, terus habis itu bikin dia karirnya tuh melesat deh, memuncak banget. Cuman ternyata kehidupan Biggie Smalls yang segitu sempurnanya dengan popularitas dan bergelimang harta itu tetap aja tidak lepas dari kehidupan yang dark side-nya lah gitu istilahnya. Jadi dia ini sisi gelapnya adalah dia tuh terlibat sama perang antar geng gitu, yang pada waktu itu perang geng antara East Coast lawan West Coast. Dia tuh terlibat katanya sama perang itu, dan katanya juga dia tuh meninggal gara-gara salah satu geng lawan yang tembak dia. Jadi waktu itu lagi malam-malam dia habis kayak party gitu di Los Angeles, terus tahun 1997 kalau nggak salah ya. Terus habis itu dia habis party, terus ternyata tiba-tiba ada oknum-oknum, ada orang-orang yang nyerang dia gitu aja, ditembak sampai dia meninggal di tempat. Nah, kalau misalnya menurut penyelidikan gitu, hasil penyelidikan, karena memang tidak pernah terungkap juga dan tidak pernah diungkap juga siapa yang sebenarnya menembak, cuman diduga itu adalah geng lawan karena dia terlibat itu tadi ya. Dan setelah kejadian itu tuh terungkaplah bahwa Biggie Smalls ini adalah salah satu pentolan geng yang emang paling dicari, yang paling berpengaruh gitu. Mungkin itu motifnya, makanya geng lawan ngincer dia lah gitu, apalagi posisinya dia udah rapper ngehits gitu kan pada zamannya, seperti itu. Nah terus yang kedua itu ada Tupac. Tupac nih kayak mereka tuh bersahabatan sama Biggie Smalls, jadi 11-12 popularitas mereka pun juga hampir sama gitu. Dan bahkan kematian Tupac ini juga disebut-sebut tuh disebabkan oleh geng yang sama yang ngebunuh Biggie Smalls juga. Nah kalau Tupac ini tuh dia meninggal di tahun 96 yang juga sama ditembak ya. Jadi dia tuh lagi berkendara nih sama salah satu tim manajemen rekaman dia pada saat itu, yang menaungi label dia pada saat itu. Jadi lagi jalan di mobil, terus tiba-tiba ada sekelompokan orang yang menjegal, habis itu dia ditembak. Nah ketika jadi dia tuh lagi yang diem di posisinya, dia lagi diem di lampu merah, jadi memang
sedang tidak melakukan apa-apa gitu. Bahkan Biggie Smalls juga kan maksudnya dia baru balik party ya gitu, memang bukan dalam keadaan perang lah gitu kasarnya. Nah, Tupac juga kayak gitu, malah lagi berhenti di lampu merah, terus ada yang nembak, tewas lah gitu kan di tempat. Nah, menurut orang-orang tuh katanya ini tuh sama gitu, sama aja. Jadi kan kejadiannya jelas ya Tupac dulu, baru Biggie Smalls. Padahal mereka tuh kan bersahabat, abis itu memang sama-sama populer juga, jadi naiknya bareng lah gitu, mereka naiknya bareng. Terus katanya sih disebut-sebut kalau Tupac itu tidak pernah meninggal katanya, jadi kayak memalsukan meninggalnya gitu, yang sebenarnya Tupac itu kabur ke satu tempat yang kayak terpencil untuk dia menenangkan diri karena dia posisinya lagi populer banget kan, emang hektik mungkin ya, menurut dia dunia itu udah tidak senyaman itu ketika dia mencapai popularitas mungkin. Katanya jadi ada konspirasi yang beredar bahwa Tupac tidak pernah meninggal dan justru malah diam di satu daerah terpencil. Salah satu buktinya adalah setelah Tupac wafat itu justru dia tuh ngeluarin 8 album selanjutnya gitu. Ada yang rilis gitu album dia 8 album gitu selanjutnya. Jadi otomatis kan orang-orang kayaknya nggak mati deh gitu. Kasarnya gitu, kayaknya sih ini memalsukan kematian untuk ya itu tadi mendapatkan kayak ketenangan hidup gitu ya, gitu, kemungkinan kayak gitu. Padahal kalau misalnya yang namanya rekaman menurut saya bisa jadi direkamnya entah dari zaman kapan ya, maksudnya sebelum beliau meninggal gitu udah di-record gitu kan, baru dirilisnya jadi berkala. Tapi emang kalau nyampe 8 album sih berarti banyak ya. Sebanyak apa draftnya gitu kan, sampai dia ada 8 album yang rilis pasca beliau meninggal gitu. Gitu, jadi konspirasinya seperti itu. Yang selanjutnya ada kasus Natalie Wood. Nah, Natalie Wood ini dia tuh meninggal di salah satu villa gitu. Jadi dia lagi berlibur sama suaminya namanya Robert Wagner di tahun 1981. Jadi katanya dia meninggal di danau dekat villa yang tempat dia berlibur itu. Jadi dia tuh ditemukan di situ mengambang. Sebelumnya, malam sebelumnya tuh ada laporan bahwa Natalie ini hilang. Jadi selama semalaman itu dia nggak diketahui keberadaannya, entah ada di mana. Terus tiba-tiba ada aja gitu di danau mengambang, udah dalam keadaan tidak bernyawa gitu. Cuman pihak kepolisian tuh kan mengeluarkan mengeluarkan statementnya bahwa ini murni kecelakaan katanya gitu. Memang meninggal karena tenggelam katanya gitu. Bilangnya kayak gitu. Cuman memang rada-rada janggal juga ya, udah kayak di detektif Conan gitu kan, jadi yang tiba-tiba semalaman gak ada, terus paginya ketemu di danau dalam keadaan mengambang. Kalau di detektif Conan mungkin bakal diselidikin bener-bener emang ini pembunuhan atau murni kecelakaan gitu kan. Lagian kalau misalnya nyampe mengambang keesokan harinya, artinya udah lama juga ya dia nyemplungnya gitu kan. Terus abis itu cuma jadi ragu gitu. Itu kan kejadiannya tahun 1981. Di tahun 2011 nih baru kemarin tuh salah satu tim forensiknya itu kembali mengeluarkan statement. Jadi kayak memperbaharui statement. Yang awalnya statementnya adalah Natalie Wood ini meninggal karena tenggelam. Statementnya cuma seperti itu. Tapi tiba-tiba di tahun 2011 diganti statementnya jadi meninggal karena tenggelam, meninggal karena tenggelam dan faktor lainnya yang belum diketahui. Jadi kan otomatis menimbulkan spekulasi ya. Bikin orang-orang tuh berpikir apakah tenggelamnya itu karena ada yang menenggelamkan? Apakah dia memang menenggelamkan diri atau tidak sengaja tenggelam? Entah gitu. Jadi memang karena faktor lain, ada faktor lainnya. Nah, itu juga yang nggak bisa diusut gitu ke kepastiannya. Karena si tim yang ini juga nggak bisa ditanyain gitu kenapa harus mengupdate informasi tersebut sebenarnya ketika
tahun 1981 udah keluar statement bahwa meninggal karena tenggelam. Kenapa harus diupdate gitu? Berarti kan mungkin ada temuan lain ya, makanya bikin statement tersebut diupdate. Tapi tidak pernah kembali, tidak pernah muncul lagi ke publik bahwa ini tuh karena apa dan seperti apa kronologinya, itu nggak ada yang lagi mengupdate informasi tersebut. Jadi menghilang begitu saja informasinya. Yang selanjutnya ada Marilyn Monroe. Kayak yang kita tahu ya, Marilyn Monroe yang gitu ya, cantik gitu kan, terus karirnya juga bersinar gitu. Cuman pada tahun 1962 itu tiba-tiba digemparkan dengan berita bahwa beliau meninggal akibat bunuh diri, katanya gitu. Walaupun katanya menurut informasi sih ya, polisi yang pertama kali menemukan jasad Marilyn Monroe itu merasa yakin kalau Marilyn Monroe ini tidak dibunuh tapi bukan bunuh diri tapi dibunuh. Dia tuh yakin seperti itu gitu. Usianya waktu itu tuh Marilyn Monroe tuh sekitar 36 tahun. Di balik masa lalu dia yang kelam lah, bisa dibilang dia survive ya di dunia keartisan itu gitu, nyampe akhirnya dia terkenal seperti sekarang. Kenapa dugaannya dibunuh dan bukan bunuh diri? Karena pada saat itu tuh posisinya Marilyn Monroe sedang dekat sama Presiden John F. Kennedy. Dia lagi ada affair sama John F. Kennedy. Jadi menurut orang-orang itu kayaknya Marilyn Monroe itu dibunuh gara-gara dia tahu terlalu banyak informasi yang disampaikan oleh John F. Kennedy. Khawatir si informasi tersebut menyebar keluar, bisa jadi gitu kan, akhirnya udah matiin aja, atau bisa jadi juga suruhan sang presiden, kita kan nggak tahu ya. Karena kita tahu sendiri lah, Marilyn Monroe itu kan terkenal dengan artis boom sex lah gitu. Jadi maksudnya dia seksi gitu ya. Terus memang yang selalu relate sama hal itu gitu. Makanya dia jadi salah satu penghibur dalam tanda kutip John F. Kennedy. We never know. Yang selanjutnya ada Bruce Lee. Nah, Bruce Lee ini tuh tanda tanya juga. Jadi Bruce Lee ini meninggal tuh di tanggal 20 Juli tahun 1973. Dugaannya itu karena dia salah mengkonsumsi obat. Jadi kalau misalnya dilihat kronologinya itu kayak sepele ya. Dia tuh sakit kepala, minum obat terus tidur, habis itu nggak bangun lagi. Jadi katanya sih salah obat, tapi sebenarnya salah obat di mana ya? Kalau misalnya sakit kepala ya memang harus minum obat sakit kepala dong gitu. Cuman ada juga yang mengkait-kaitan katanya ini tuh kayak kutukan. Kayak kutukan gitu kan. Bruce Lee itu artis laga gitu kan. Nah, dia punya anak namanya Brandon Lee. Brandon juga sama nasibnya tuh naas sama kayak bapaknya. Cuman bedanya kalau Brandon ini tuh meregang nyawa di lokasi syuting. Jadi memang lagi proses syuting banget. Ada kecelakaan syuting lah. Jadi pistol yang dia pakai waktu itu film The Crow ya, kalau nggak salah. Waktu itu pistol yang dipakai untuk syuting, keperluan syuting itu harusnya tidak ada isinya, tapi tiba-tiba ada gitu. Jadi mau nggak mau di tengah syuting malah merenggut nyawa dia. Jadi banyak orang yang bilang bahwa ini tuh kutukan dari bapaknya. Jadi keluarga itu tuh memang akan seperti itu gitu. Tapi kita juga nggak tahu ya, maksudnya selanjutnya habis itu ada apa lagi, nggak ada, karena yang menggemparkan cuman berita tentang Bruce Lee dan Brandon Lee aja sebenarnya. Yang satu meninggal lagi tidur gitu kan, yang satu lagi kecelakaan kerja istilahnya kayak gitu ya. Tetap aja ya namanya netizen ya, jadi mengkait-kaitkan gitu dan berspekulasi seperti itu. Yang selanjutnya ada Elvis Presley. Elvis Presley itu ikonik ya. Kalau menurut saya sih dia ikonik karena stylenya juga beda gitu. Jadi dia memang punya identitas gitu. Yang gayanya seperti itu tuh cuman Elvis kan kayak gitu. Jadi dia tuh bisa terkenal rock ya. Dia ini penyanyi rock. Jadi begitu keluar dia bisa langsung booming karena salah satunya adalah dengan gaya nyentriknya yang punya ciri khas itu gitu. Cuman disayangkan
Dia harus meninggal di usia yang masih muda di tahun 1977. Jadi Elvis itu jasadnya itu ditemukan di toilet dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, pada saat itu tuh kayak langsung tiba-tiba ada, waktu itu kan namanya lagi melejit ya, karena kan wajahnya tampan, berjambul, celana cutbray gitu, pokoknya idola cewek banget deh pada zamannya. Nah, pada saat itu tuh karena menggemparkan penemuan jasadnya, jadi langsung lah kayak ditutup gitu. Tim forensiknya tuh langsung bilang bahwa Elvis tuh meninggal karena overdosis narkoba. Udah deh, selesai gitu aja. Tapi kan banyak yang gak percaya pada saat itu, karena lihatnya Elvis sehat-sehat aja, bukan orang yang suka mengkonsumsi narkoba gitu. Mereka tuh gak percaya. Jadi ya sudah, tapi karena sudah ada statement seperti itu dari pihak forensik, mau gak mau kan diterima. Tapi lagi-lagi nih ada yang nge-update berita gitu. Ada yang nge-update berita. Jadi beberapa tahun kemudian tim forensik itu membuka kembali kasus Elvis dan bilang bahwa penyebab kematian sang rockstar ini bukan karena overdosis, tapi karena serangan jantung. Jadi pilih yang mana? Apakah Elvis meninggal karena serangan jantung atau Elvis meninggal karena overdosis? Apa beliau overdosis dulu baru kena serangan jantung sebagai efek samping dari overdosis? Apakah beliau terkena serangan jantung dulu lalu overdosis? Kurang tahu. Yang selanjutnya ada Elizabeth Short. Elizabeth Short ini memang waktu itu bukan artis yang terkenal artis-artis yang tadi saya bacain ya. Cuman kematiannya ini jadi booming di tahun 1947 gara-gara penemuan jasadnya di sebuah area parkir. Jadi ada orang yang memang gak sengaja nemu jasadnya. Itu jasadnya tuh udah bersih, udah dicuci dari darah-darah. Sementara kondisi jasadnya itu adalah terbelah dua, terpotong menjadi dua bagian, potongannya itu terletak di pinggang. Yang bikin menarik adalah kan udah nggak ada darah, udah dicuci loh, otomatis ini pelakunya dong berarti yang mencuci. Di dalam tubuh manusia itu ada berapa puluh liter darah sih, dan terus sama dia dicuci aja gitu, nyampe tidak ada darahnya. Itu dead body-nya. Dia terpotong, abis itu si bagian potongannya itu terlihat sangat rapi. Yang bikin orang-orang tuh ini sih kayaknya orang yang memang paham ilmu pembedahan, karena rapi motongnya gitu. Abis itu nemuin juga sebuah kaleng, surat kaleng ya. Di dalamnya itu isinya ada akte kelahiran dan surat jaminan kesehatan gitu. Kayak apa, asuransi kali ya. Gitu di dalamnya. Cuman udah dilumurin sama bensin gitu. Jadi sidik jarinya udah gak ada. Kayak udah dicelup bensin lah gitu. Jadi sidik jarinya udah gak ada, udah terhapus. Otomatis itu menimbulkan pertanyaan juga gitu. Ini siapa yang membunuh? Jadi dan tidak pernah terungkap juga sampai sekarang. Motif pembunuhannya juga apa tuh nggak pernah terungkap gitu. Jadi udah aja dibiarkan seperti itu dengan kondisi penemuan jasad yang seperti itu di area parkir pula gitu. Gitu. Yang selanjutnya adalah kematian Jimi Hendrix. Ya, kita tahu lah ya, sama kayak Elvis juga, Jimi Hendrix itu salah satu musisi rock yang memang terkenal gitu kan. Jadi orang-orang pencinta rock sih pasti tahu Jimi Hendrix siapa gitu. Nah pada tahun 1970 tuh kematiannya itu kayak menggegerkan ya. Karena kan tiba-tiba ya. Jadi Jimmy itu ditemukan tuh meninggal di satu kamar hotel yang dia sewa sama pacarnya gitu. Jadi ditemukan di situ dalam keadaan tidak bernyawa, dan hasil tim forensiknya itu bilang bahwa Jimmy itu overdosis alkohol dan narkoba, katanya gitu, cuman gitu doang keterangannya. Cuman kan karena ada kejanggalan, jadi itu si kasus tuh masih terus berlanjut dan masih terus diselidiki. Sampai 20 tahun kemudian pun
itu masih belum menemukan titik terang, masih tetap statusnya tidak berubah bahwa penyebab kematian Jimi Hendrix adalah overdosis alkohol dan narkoba. Sebenarnya kalau misalnya lihat hal ini kayak mirip-mirip kematian artis di kita ya, kematiannya Alda Risma ya, yang juga di kamar hotel sama pacarnya, yang awalnya juga disebut memang penyebab kematiannya adalah overdosis gitu, overdosis narkoba, tapi kan itu yang disuntikin sama pacarnya itu ngeri sih itu. Tadi pengen bahas itu juga, tapi kayak mungkin karena di Indonesia ya, dan saya juga kayak ngikutin lah gitu si beritanya, ngikutin juga dari almarhumah booming gitu waktu itu. Jadi berasa kenal kasarnya gitu ya, berasa tahu lah gitu si sosoknya. Tadi pengen ngebahas itu tapi kayak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Pokoknya intinya gitu, mirip-mirip lah gitu ya Jimi Hendrix sama Alda Risma. Dan apa hasil dari tim forensiknya adalah overdosis narkoba dan alkohol. Jimi Hendrix tuh kayak gitu. Yang selanjutnya meninggalnya Kurt Cobain. Kayak yang pernah saya bahas ya, saya pernah bahas kematian Kurt Cobain di salah satu episode monolog saya gitu. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton bisa deh ya, silahkan tonton, ada di channel ini. Ada videonya emang tentang Kurt Cobain semua. Jadi kayak yang udah kita tahu nih, Kurt Cobain adalah pentolan dari grup Nirvana yang memang terkenal di akhir tahun 80-an ya. Jadi selain wajahnya tampan gitu kan dia, terus terkenal juga, and so on, dibalik dari masa lalunya kelam itu. Nah, di tahun 1997 tuh dia ditemukan meninggal, dan disebutnya itu dia bunuh diri di rumahnya ya. Dia ditemukan meninggal sama seorang tukang listrik. Jadi emang ada yang lagi reparasi instalasi listrik. Pokoknya cerita lengkapnya ada deh di salah satu video saya. Nanti saya tulis link ya di bawah ya, di deskripsi. Nah, ini tuh jadi timbul apa ya? Jadi timbul spekulasi bahwa Kurt Cobain ini sebenarnya dibunuh oleh istrinya, oleh Courtney Love, karena pada saat itu kan mereka lagi kayak masa tenang istilahnya, mereka memutuskan untuk bercerai, tapi kayak udah oke, kita cooling down dulu, gue mikir lu mikir, kasarnya kayak gitu. Cuman tiba-tiba aja ditemukan dalam keadaan meninggal seperti itu, yang dimana sebelumnya Kurt Cobain itu bilang ke istrinya bahwa apabila kita bercerai, lu gak akan dapat sepeser pun dari gue gitu katanya. Jadi ada orang yang berspekulasi bahwa Courtney Love itu kesel dengar Kurt Cobain melontarkan statement seperti itu, yang istilahnya dia nggak akan ngasih sepeser pun untuk dia. Jadi makanya dia ngebunuh Kurt dalam status dia masih istrinya kan, otomatis harta warisannya pasti jatuh ke istrinya. Katanya seperti itu, tapi memang tidak pernah tidak pernah diketahui itu sebenarnya beliau bunuh diri atau dibunuh. Gitu. Yang selanjutnya ada kematian Brittany Murphy. Nah, Brittany Murphy ini tuh bisa dibilang meninggalnya tuh pas memang karir dia lagi melejit, lagi bagus-bagusnya gitu. Meninggal di tahun 2009, yang kata polisi katanya Brittany ini meninggal gara-gara overdosis narkoba atau obat-obatan terlarang. Cuman kan orang-orang pada skeptis ya, tidak percaya begitu saja. Soalnya waktu itu tuh Brittany itu lagi yang kayak gencar-gencarnya mendukung salah satu temannya yang adalah seorang whistleblower namanya Julia Davis. Jadi waktu itu dia lagi gencar-gencarnya mendukung sahabatnya itu. Jadi banyak orang yang menduga ini bahwa Brittany ini sebenarnya dibunuh oleh pemerintah, oleh suruhan pemerintah gitu, pemerintahan atau lebih tepatnya tuh kayak suruhan dari Homeland Security gitu. Jadi banyak yang menduga seperti itu, soalnya kayak janggal gitu ya, kayak janggal si kematiannya, apalagi lagi ada di puncak popularitas. Nah ternyata 5 bulan setelah kematian beliau, itu dikabarkan bahwa suami Brittany Murphy juga meninggal dengan ciri-ciri yang sama, tanda-tanda yang sama. Jadi kan itu menambah keheranan
masyarakat, keheranan orang-orang setelah Brittany Murphy-nya meninggal seperti itu. Hasil diagnosa seperti itu, tuh suaminya juga kayak gitu, menambah kekuatan bahwa ini kayaknya sih emang dibunuh gitu. Tapi who knows. Oke teman-teman, rasanya cukup ya. Gitu aja video saya kali ini. Makasih untuk yang udah nonton gitu ya. Ternyata memang jadi artis tuh kayak, kita mungkin lihatnya enak, populer, banyak duit atau apalah segala macam. Tapi kan itu ada harga yang dibayar untuk hal-hal yang didapatkan tersebut gitu. Kayak kehilangan waktu sama keluarga mungkin ya, sampai yang harus ada yang memalsukan kematian. Kayak gini deh, sekarang saya tanya, Michael Jackson, King of Pop, bener-bener meninggal atau enggak? Menurut kalian gimana tuh? Coba tulis di kolom komentar pendapatnya. Menurut kalian Michael Jackson itu benar-benar meninggal atau dia cuma memalsukan kematiannya? Karena nggak pernah ada yang lihat jenazahnya di menit-menit terakhir. Dan disebutkannya juga bahwa beliau itu overdosis obat tidur kan gitu. Menurut kalian gimana? Apakah Michael Jackson juga apakah Michael Jackson itu memalsukan kematiannya untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian dibalik dari popularitas dia yang segala macam, atau memang benar-benar meninggal? Coba tulis di kolom komentar, saya pengen tahu isi otak kalian seperti apa, pemikiran kalian segila apa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Nanti saya tulis di deskripsi link yang tentang Kurt Cobain kalau kalian belum nonton. Yang udah nonton sih makasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.